bahwa siapapun yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi Ketua Umum Partai Gerindra itu yakni Bapak Prabowo mengaku Hai Sobat Negeriku, akhirnya jumpa lagi kita di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Ada apa aja? Simak. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini akan kita buka dari berita soal hukum. Yang mana berita itu berjudul "Ini penyebab prajurit TNI serang Polres Tarakan". Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 5 Mula Warman, Kolonel Kaf Kristianto mengatakan, oknum prajurit TNI pelaku penyerangan Polres Tarakan yang mana terjadi pada Senin yang lalu telah menjalani pemeriksaan. Dan Yonif 613-RJA sebagai satuan induk prajurit bersangkutan langsung menggelar apel, yang mana apel luar biasa itu guna melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku penyerangan. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI diduga yang melakukan penyerangan dan hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut, ujar Kristianto. Let's go. Kristianto mengatakan langkah cepat dan terukur diambil sebagai bentuk tanggung jawab komando serta komitmen dalam menjaga disiplin prajurit. Prajurit yang terlibat dalam penyerangan itu merupakan beberapa anggota dari Bantuan Penugasan atau BP Satgas Yonif 614-RJP. Oke. Nah, berita perihal yang mana sempat menggegerkan ini, berita tindak penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI terhadap Polres Tarakan ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Salah satunya komentar datang dari akun bernama Huda Yan. Huda mengatakan, wahai anggota TNI dan Polri, gaji kalian itu dibayar oleh pajak rakyat. Mohon jangan bertingkah terus. Kasih contoh yang baik untuk masyarakat. Komentar lain pun datang dari Sobat Negeriku yang bernama Redi Diko. Komentarnya, pecatlah oknum-oknum problematik seperti ini. Mereka saja tidak bisa mengayomi prajurit, gimana mau melindungi negara. Saya setuju dengan komentar daripada Redi Diko ini yang mengatakan pihak baik itu khususnya pejabat terkait yang mana di atas ya harus lebih tegas terhadap prajurit maupun kesatuannya yang memang bisa dibilang agak bandel ya. Hukumannya pun kalau perlu ya dipertegas lagi lah gitu. Dan semoga dari kejadian ini tidak terjadi gesekan kembali antara prajurit TNI dan anggota kepolisian ya. Bergeser dari berita soal penyerangan Polres Tarakan, kita lanjut ke berita soal hukum. Masih hukum juga sih, yang mana hukumnya ini agak berbau-bau entertain ya. Berita itu terkait soal kabar berita royalti. Kalian pasti sudah tahu lah ya. Nah, berita itu berjudul "Kecewa dengan Ahmad Dhani, Agnesmo mengatakan bagaimana bisa informasi ini berubah dan dipelintir." Penyanyi ternama Agnesmo mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap informasi yang menurutnya telah diputarbalikan terkait komunikasinya dengan musikus Ahmad Dhani. Dalam pernyataannya pada sebuah podcast yang mana di podcast Deddy Corbuzier, Agnes menegaskan bahwa komunikasi dengan Ahmad Dhani bukan mengenai pelanggaran hak cipta.
Saya tidak pernah diminta membahas soal hak cipta, melainkan hanya soal dukungan politik, ujar Agnes Mo. Agnes menyebut bahwa sekitar 8 bulan yang lalu Ahmad Dhani menghubungi dirinya dan meminta video dukungan dalam pencalonannya sebagai anggota DPR. Namun, Agnes Mo dengan tegas menolak permintaan tersebut. Saya merasa sedih dan kecewa karena informasi ini seolah diputarbalikan. Katanya, berita perihal gesekan antara Mbak Agnes ini dengan Ahmad Dhani sepertinya mulai agak melenceng ke soal politik ya. Nah, oke. Berita ini mendapat sorotan yang lumayan menggelitik dari para sobat negeriku, yang mana mereka mengatakan melalui komentar-komentarnya, dan salah satu komentar datang dari akun bernama Tere55. Komentarnya, kami berada di sisi Agnes Mo. Ahmad Dhani dan kawan-kawannya itu sepertinya kumpulan yang takut kehilangan popularitas. Sibuk cari masalah dan gimmick. Dari dulu nggak berubah si Ahmad Dhani. Problematik. Ada juga komentar lain dari sobat negeriku yang bernama Siriana Gea. Siriana mengatakan, tolong suruh Ahmad Dhani dan kawan-kawannya baca undang-undang baik-baik sebelum menyerang Agnes. Malah kelihatan nggak smart, bikin keributan tapi tong kosong. Nah, menurut kalian bagaimana soal gesekan antara dua musisi ini? Masih di reactionjpn.com, kita kembali dengan berita soal politik. Berita itu berjudul Megawati keluarkan instruksi lagi khusus untuk kepala daerah yang belum ikut retreat. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri meminta kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dan belum tiba di lokasi retreat di Magelang, Jawa Tengah untuk langsung bekerja melayani rakyat. Hal demikian seperti diungkapkan jubir PDIP Bapak Ahmad Basarah dalam konferensi pers di kantor partainya yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Selasa yang lalu. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Katanya, sebab kata ex wakil ketua MPR RI itu, maksudnya Bapak Ahmad Basarah, kehadiran fisik kepala daerah di wilayah sangat dibutuhkan untuk membuat program pro rakyat. Penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan, kata Bapak Ahmad Basarah. Berita perihal surat instruksi terbaru dari Ibu Mega ini mendapat sorotan dari sobat negeriku, yang mana sorotannya datang dari akun bernama Ahmad78. Banteng kalau udah marah nggak ada lawan guys. Tak hanya itu, komentar lain pun datang dari sobat negeriku yang bernama Marbun Panggo. Marbun mengatakan, di bawah rakyatnya sibuk bertahan hidup. Di atas sana, pejabat dan politisinya sibuk mempertahankan kekuasaannya, tapi ngakunya pro rakyat kecil. Menurut kalian bagaimana? Apakah mereka akan bekerja benar-benar pro rakyat? Mari kita awasi ke depannya. Dari berita soal instruksi terbaru dari Bu Mega, masih dari kabar berita soal partai berlambang banteng moncong putih, yang mana beritanya berjudul Hasto minta KPK periksa keluarga Jokowi. Tessa bilang begini,
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto meminta KPK untuk memeriksa keluarga daripada mantan Presiden Indonesia kita sebelumnya, yakni Bapak Joko Widodo, setelah dirinya ditahan oleh KPK. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK, Bapak Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan bahwa siapapun yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi dipersilakan untuk melapor dengan menyertakan bukti pendukung. Dipersilakan kepada siapapun yang mengetahui adanya informasi dugaan korupsi untuk melapor dengan membawa bukti pendukungnya. Selanjutnya akan diproses, verifikasi dan telaah sesuai aturan yang berlaku, ujar Tessa. Okay. Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Bapak Hasto menyampaikan harapannya agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum khususnya ya, termasuk dengan memeriksa keluarga Presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Jokowi. Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa terkecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih, merdeka, ujar Bapak Hasto. Oh, no. Berita perihal pernyataan Bapak Hasto ini yang meminta KPK untuk lebih adil dan tidak tebang pilih mendapat sorotan dari Sobat Negeriku yang mana disampaikan melalui komentarnya. Salah satu komentar itu datang dari akun bernama 1234 Hub. 1234 Hub ini mengatakan, ayo Pak Hasto buka semua rahasia dinasti, jangan mau kena sendiri, di penjara sendiri nggak enak loh Pak. Tak hanya itu, komentar yang lumayan menggelitik pun datang dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Sinta Aman. Sinta mengomentari, KPK sibuk nyapu-nyapu untuk masalah politik. Terus kapan nyelesain kasus-kasus besar? Gue setuju dengan komentar dari Sinta Aman ini. Sepertinya ada beberapa kasus besar yang sedikit terlupakan oleh KPK. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu datang dari politik yang mana di pemerintahan. Beritanya berjudul, soal kabinet gemuk, Prabowo mengatakan kalau isinya banyak orang hebat, kenapa? Let's go. Presiden terpilih Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengungkapkan tidak ambil pusing perihal kritikan pada kabinet merah putih yang disebut sebagai kabinet gemuk. Menurutnya, kabinet sudah sesuai dengan kebutuhan karena dipenuhi orang-orang hebat. Ada yang mengatakan kabinet kami gemuk. Banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, ya kenapa? Yang menikmati rakyat Indonesia, ujar Prabowo. Emang apa sih nggak boleh? Prabowo pun menyebutkan sejumlah nama kader Partai Demokrat yang mengisi kabinet merah putih, yakni mulai dari Teguh Rifki Harsha sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, Dodi Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum, serta Oshi Dermawan selaku Wakil Menteri ATR atau BPM. Melalui Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Partai Gerindra itu yakni Bapak Prabowo mengaku ingin mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kita ingin Indonesia aman, adil dan makmur. Itu keinginan pendiri bangsa, keinginan seluruh rakyat Indonesia, dan itu keinginan semuanya, ujar Prabowo. Berita soal gemuknya kabinet merah putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku, yang mana datang dari akun bernama, ini salah satunya aja ya, Widodo FD. Widodo mengatakan katanya orang hebat semuanya di kabinetnya guys. Lah milih wapres aja modelan begitu, awok jadi paham kan. Tak mau ketinggalan, komentar pedas pun datang dari akun Jian. Komentarnya, aku ingin kasih kesempatan Pak Prabowo membuktikan kalau pemerintahannya bagus.
Tapi di awal aja gebrakan udah banyak bener PHK banyak di mana-mana. Saya pribadi setuju dengan komentar Jian ini ya, yang mana sempat terjadi pemutusan hubungan kerja di beberapa daerah yang lumayan mengkhawatirkan. Semoga ini benar-benar bisa menjadi sorotan serius pemerintahan Bapak Prabowo untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan menjamin kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia. Itu dia 5 berita terpopuler sepekan terakhir di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Untuk kalian jangan sungkan-sungkan untuk like, comment, share, juga subscribe akun JPNN. Khusus untuk akun YouTube, download aplikasi JPNN di Play Store maupun di App Store. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari JPNN. Saya Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian para umat muslim. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.